Supreme Martial God Technique. Bab 2271-2280. Bab 2271, Membunuh Tanah Terlarang. Namun sekali lagi, hal ini mungkin sangat sulit bagi orang lain. Tapi bagi Wu Yun, itu pasti tidak akan terlalu sulit. Sebab, dengan kekuatannya saat ini, sebenarnya wajar baginya untuk memahami ilmu bela diri jurus keempat. Namun kebetulan dalam perjalanannya, tingkat kultivasinya meningkat terlalu cepat. Meski ada juga unsur kerja keras, namun sebagian besar disebabkan oleh peluang. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi seseorang, kemampuan lain secara alami tidak akan mampu mengimbanginya. Namun untungnya, Wu Yun sendiri sangat berbakat. Hampir tidak mampu menjaga keseimbangan relatif antara budidaya dan kemampuan. Jika tidak, Wu Yun mungkin hanya memiliki basis budidaya kosong dan tidak akan memiliki kekuatan tempur untuk menandinginya. Tetapi juga, dalam keadaan seperti itu, begitu Wu Yun tenang dan memahami seni bela diri Tao yang seharusnya sudah dia pahami, itu tidak akan sesulit orang biasa. Selain itu, ia sendiri memiliki bakat pemahaman yang sangat kuat, sehingga ia akan semakin melemahkan kesulitannya. Semuanya dianggap memenuhi ekspektasi. 3 hari. Namun hanya dalam 3 hari. Saya melihat kekuatan membunuh di sekitar Wu Yun tiba-tiba mendidih. Seperti ombak yang mengamuk, ia bergulung dengan kencang. Tidak hanya itu. Pedang pembunuh. Tubuh pedang yang awalnya berwarna putih keperakan tiba-tiba bersinar terang. Di saat yang sama, Wu Yun yang sedang duduk bersilat tiba-tiba melompat. Mengangkat tangannya untuk memanggil, pedang pembunuh itu melayang langsung ke tangan Wu Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah dipandu. Pada saat ini, Wu Yun dikelilingi oleh gelombang kekuatan membunuh berwarna putih keperakan dan sangat dingin serta kejam. Seluruh orang tampak seperti dewa iblis yang keluar dari area terlarang pembunuhan. Ini memberi orang perasaan jantung berdebar-debar. Lambat laun, Wu Yun terlihat perlahan mengangkat pedang pembunuh di tangannya ke atas kepalanya. Dan semua kekuatan membunuh yang mengelilinginya sebelumnya dengan cepat dipadatkan ke arah pedang pembunuhnya yang terangkat. Tentu saja semuanya tidak hanya itu. Momen ketika semua kekuatan membunuh menyatu pada pedang pembunuh. Kekuatan membunuh yang mengerikan itu melanda sekali lagi dengan lonjakan kekuatan. Namun kali ini bukan lagi penyisiran yang sembarangan. Sebaliknya, tampaknya berada di bawah kendali tertentu, terselubung dalam spesifikasi. Dalam sekejap, itu menutupi area dalam jarak 10 meter yang berpusat pada Wu Yun. Perasaan ini jelas tidak seperti kekuatan membunuh yang memenuhi sekeliling sebelumnya. Karena kekuatan ini sangat menakutkan. Bahkan memberi orang perasaan bahwa selama mereka masuk ke area yang diselimuti oleh kekuatan membunuh ini, mereka akan segera hancur. Cara membunuh, keterampilan bela diri ketiga, membunuh daerah terlarang. Teriakan keras keluar dari mulut Wu Yun. Yang mengherankan, saya melihat area dalam jarak 10 meter yang diselimuti oleh kekuatan membunuh. Tiba-tiba, pedang panjang berwujud yang diwujudkan oleh kekuatan membunuh tiba-tiba muncul. Setiap pedang panjang yang terwujud tampak persis seperti pedang pembunuh di tangan Wu Yun. Namun, pedang panjang ini jelas tidak sebagus pedang pembunuh di tangan Wu Yun. Desir, desir. Suara keras terdengar di udara. Semua pedang panjang menghantam tanah dengan kekuatan besar yang membelah langit dan menutupi bumi. Gemuruh. Raungan memekakkan telinga, satu demi satu. Batuannya pecah dan bumi terkoyak. Getaran yang keras membuat penglihatannya sedikit kabur. Saat semuanya tenang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya lagi, dia melihat lubang mengerikan selebar puluhan kaki langsung meledak dari tanah. Di sekitar lubang yang dalam, juga terdapat retakan setebal lengan, menyebar secara mengejutkan ke sekeliling. Untungnya, Wu Yun sengaja menahan kekuatannya tadi. Ini akan mencegah seluruh gunung runtuh sepenuhnya. Jika tidak, pada saat ini, puncak gunung ini tidak hanya akan rata dengan tanah, tetapi lebih dari separuhnya mungkin akan runtuh. Tentu saja Wu Yun masih puas dengan kekuatan seni bela diri ketiga ini. Pembunuhan terlarang layak menjadi seni bela diri tingkat ketiga. Dari segi kekuatan, itu jauh dari sebanding dengan pembunuhan tanpa akhir dan pembunuhan naga gila. Selain itu,
jurus ini juga memiliki kemampuan menyerang dalam kelompok. Seperti yang diharapkan, lumayan. Wu Yun tersenyum dan mengangguk, cukup puas. Setelah beberapa saat, tarik napas dalam-dalam. Menarik semua kemampuan luarnya, dia melangkah ke udara dan terbang menjauh dari gua tempat dia semula. Bagaimanapun, gua ini telah dihancurkan olehnya. Sudah tidak cocok lagi untuk terus berlatih. Terbang dan datang ke lembah di luar. Saya memilih tempat yang datar dan bersih dan duduk bersila. Teknik pencak silat yang ketiga telah dikuasai. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan tujuan kecil kedua. Jalan reinkarnasi hidup dan mati, menelan reinkarnasi tahap kedua, merebut langit. Faktanya, apakah itu untuk reinkarnasi hidup dan mati, atau untuk trik menelan reinkarnasi? Wu Yundu tidak memahaminya secara menyeluruh. Menghadapi siklus hidup dan mati, terkadang ia malah merasa seperti orang awam. Cara ini tidak secanggih dan setransparan cara membunuh. Faktanya, tahap pertama yang telah ia pahami sepenuhnya, merebut kehidupan, hanyalah pemahaman yang dangkal. Belum sepenuhnya memahami esensinya. Hal ini terlihat dari kebiasaan Wu Yun menggunakan seizing life. Secara teoritis, selama kekuatannya mencukupi, gerakan mencuri nyawa ini dapat menangkap vitalitas musuh manapun. Tapi setiap kali Wu Yun menggunakannya, dia selalu merasa tidak mampu. Bukan karena dia kurang memahaminya, tapi karena dia tidak memahami esensinya. Wu Yun juga telah mencoba mengubah situasi ini berkali-kali. Namun tanpa daya, dia selalu merasa ada beberapa penghalang yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan reinkarnasi hidup dan mati. Ini adalah semacam keterpisahan yang tidak dapat dilihat atau disentuh, bahkan tidak dapat dipastikan apakah itu benar-benar ada. Namun, ada satu hal yang Wu Yun yakini. Jika dia benar-benar bisa menggunakan cara membunuh dan membunuh, dia bisa menggunakan cara reinkarnasi hidup dan mati dengan begitu transparan dan sesuka hati. Kemudian pada tahap pertama ini, kekuatan Li Festial akan meningkat beberapa kali lipat kekuatannya. Sedangkan untuk tahap kedua, menelan langit, Wu Yun juga penuh dengan ekspektasi. Dia juga ingin melihat seberapa kuat apa yang disebut menelan langit ini. Tapi meski begitu, kali ini, latihan Wu Yun. Selain ingin memahami tahap kedua, menelan langit. Lebih penting lagi, saya juga ingin mencoba melihat apakah saya dapat melewati penghalang yang saya tidak tahu keberadaannya. Cobalah untuk melihat apakah Anda dapat mengendalikan reinkarnasi hidup dan mati semudah Anda mengendalikan cara membunuh. Jika benar-benar berhasil, maka amalan ini akan benar-benar sempurna. Bab 2272 Harapan setelah kekecewaan. Tentu saja budidaya reinkarnasi hidup dan mati. Entah itu kesulitan atau kerumitannya, ini pasti jauh melampaui pelatihan sebelumnya dalam cara membunuh. Lagi pula, dia sendiri tidak memahami reinkarnasi hidup dan mati secara menyeluruh seperti halnya dia memahami cara membunuh. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu mengapa ada penghalang antara diri Anda dan reinkarnasi hidup dan mati. Sebaiknya pahami dulu tahap kedua menelan langit. Wu Yun juga sedikit bingung. Selanjutnya, dia mencoba kedua metode tersebut. Dia mencoba memahami tahap kedua menelan langit terlebih dahulu, dan juga mencoba memahami keberadaan penghalang yang tidak dia ketahui. Namun semuanya gagal. Kesulitannya jauh melampaui ekspektasi awal Wu Yun. Dia berpikir meskipun dia tidak bisa melakukannya dalam 3 atau 5 hari, 10 atau 8 hari sudah cukup. Tapi begitu dia duduk, lebih dari 20 hari telah berlalu. Meski untuk latihan pencak silat, waktu setengah bulan saja bukanlah waktu yang lama. Bahkan jika Anda mengikuti retret seperti ini selama 3-5 tahun, Anda mungkin belum memperoleh apapun, tetapi itu mungkin. Namun, Wu Yun tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Waktu anggaran aslinya tidak akan melebihi 1 bulan. Jika butuh waktu sebulan, dia tidak bisa mencapai tujuannya. Maka itu bisa dianggap sebagai kegagalan dalam kultivasi, dan saya hanya bisa menyerah untuk sementara. Tentu saja, saat ini tenggat waktu 1 bulan belum tiba. Tapi bagaimanapun juga, lebih dari 20 hari telah berlalu. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dilihat dari pemahaman Wu Yun tentang reinkarnasi hidup dan mati saat ini,
mungkin akan sulit mendapatkan apapun dalam beberapa hari ke depan. Dia tidak hanya gagal untuk mengetahuinya, ada beberapa penghalang yang tidak dapat ditentukan mengapa dia terlibat dalam siklus hidup dan mati. Pada saat yang sama, dia gagal memahami tahap kedua dari menelan reinkarnasi, menelan langit. Sial, apa yang terjadi? Mengapa cara membunuh begitu mudah untuk saya pahami, tetapi cara reinkarnasi begitu sulit? Benarkah seperti yang pernah saya dengar sebelumnya? Energinya terbatas, dan dibutuhkan banyak energi mental untuk memahami dua seni bela diri sekaligus. Dan bahkan aku pun tidak bisa melakukannya. Benarkah? Setelah memahami dan menguasai cara membunuh, jadi, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa mencapai banyak hal dalam reinkarnasi hidup dan mati. Kalau begini, bukankah aku harus melepaskan seni bela diri di masa depan? Saat ini, pemikiran Wu Yun bisa dikatakan sangat membingungkan. Segala macam pikiran aneh muncul di benaknya. Bahkan, dia rela berhenti berlatih untuk sementara waktu. Namun, kalau dipikir-pikir, meskipun Anda menyerah, Anda hanya akan meninggalkan semacam latihan bela diri untuk sementara. Secara alami tidak mungkin dia menyerah sepenuhnya. Kepribadian seperti itu telah menentukan keputusan Wu Yun. Terlebih lagi, apakah itu cara reinkarnasi atau cara membunuh, ini adalah seni bela diri tingkat atas di dunia. Wu Yun secara alami tidak mau menyerahkan satupun dari mereka. Selain itu, ia juga sangat yakin bahwa ia pasti memiliki kemampuan untuk melatih dua seni bela diri sekaligus. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangkitkan dua seni bela diri sekaligus? Kemampuan dan bakat relatif seimbang. Jika Anda memiliki bakat seperti itu, Anda pasti akan memiliki kemampuan seperti itu. Hanya saja kita belum menemukan cara untuk menyeimbangkan kedua kekuatan tersebut. Dengan pemikirannya pada titik ini, Wu Yun perlahan menjadi tenang. Perlahan menghela napas. Dia siap untuk menghentikan praktik reinkarnasi hidup dan mati untuk sementara waktu. Lagi pula, dalam hal kekuatan tempur, mengandalkan metode pembunuhan saja sudah cukup sekarang. Reinkarnasi hidup dan mati bisa dilakukan nanti, bila ada waktu dan kesempatan. Namun, Wu Yungang sudah melakukan persiapan ini. Saat ketika saya hendak berhenti berlatih dan bangun untuk pergi. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut secara tiba-tiba. Dan wajahnya yang awalnya agak tertekan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Seolah-olah saya sedang menghadapi masalah yang tidak terpecahkan dan hendak menyerah, tiba-tiba saya melihat harapan lagi. Memang, inilah faktanya. Saat itu, Wu Yun tiba-tiba melihat harapan. Saya melihat harapan akan reinkarnasi hidup dan mati. Karena, barusan, dia tiba-tiba menyadari bahwa roh bela diri yang melahap yang telah dibawa kembali ke dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak. Menelan jiwa bela diri. Wu Yun berbisik penuh semangat. Dua hal yang tampaknya tidak berhubungan. Bagi Wu Yun, itu seperti seorang jenius, seolah-olah dia tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba menghubungkan dua hal yang tampaknya tidak berhubungan ini. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah idenya benar. Tapi dia bersikeras berpikir begitu, dan dia berpikir dengan tegas, kenapa dia tidak memikirkannya sebelumnya, memang seharusnya begitu. Dan inilah yang ada dalam pikiran Wu Yun. Alasan mengapa ia terpisah dari reinkarnasi hidup dan mati. Itu karena ada roh bela diri yang memangsa di tengahnya. Meskipun hal ini terkesan sangat konyol. Tapi sepertinya hal itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena jalur reinkarnasi adalah seni bela diri. Dan menelan jiwa bela diri adalah jiwa bela diri. Keduanya sama sekali tidak berada dalam kategori yang sama, dan tidak mungkin saling bertentangan. Masuk akal, karena menelan jiwa bela diri disebut juga siklus kecil hidup dan mati. Dari sudut pandang ini, keduanya dapat dianggap termasuk dalam kategori yang sama. Jika demikian, apakah kesenjangan ini disebabkan oleh keberadaan roh bela diri yang memangsa dan menghalangi integrasi penuh Wu Yun dengan reinkarnasi hidup dan mati? Tentu saja menurut saya begitu. Namun masih ada sedikit keraguan atas spekulasi di hati saya. Bagaimanapun, gurunya Wu Lingtian tahu tentang situasi ini. Namun pada awalnya,
Wu Lingtian tidak menyebutkan kepadanya bahwa menelan jiwa bela diri akan menciptakan penghalang antara dirinya dan reinkarnasi hidup dan mati. Bab 2273 Pikiran tiba-tiba. Apakah karena tebakanku salah? Atau mungkin guru lupa menyebutkannya? Wu Yun menggumamkan beberapa kata secara diam-diam. Tapi bagaimanapun juga, karena aku sudah memikirkan hal ini, aku harus mencobanya apapun yang terjadi. Toh ini hanya sekedar percobaan dan tidak ada biaya apapun. Tidak banyak waktu yang terbuang. Tidak ada salahnya atau kerusakan. Bagaimanapun, sekarang kita telah mencapai titik di mana kita kehabisan akal dan tidak ada jalan lain. Dengan pemikiran ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya kembali. Kemudian, dia perlahan melepaskan Devouring Martial Spirit. Saat ini, siklus hidup dan mati berada di atas kepalanya. Roh bela diri yang melahap juga muncul di atas kepalanya. Namun, jiwa bela diri yang menelan saat ini lebih mirip adik dari jalur reinkarnasi. Ia tertahan di bawah siklus hidup dan mati. Entah itu ukurannya atau momentum luarnya, itu beberapa tingkat lebih rendah. Memang tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah seorang adik. Dan pemandangan seperti itu agak tidak terduga bahkan bagi Wu Yun sendiri. Bahkan dia belum pernah melihat reinkarnasi hidup dan mati serta jiwa bela diri yang melahap muncul pada saat yang bersamaan. Adegan ini juga cukup mengejutkan. Awalnya, setiap kali roh bela diri yang memangsa muncul, kekuatan melahap yang mengelilinginya akan membuat orang merasa tertekan. Namun pada saat ini, saat menghadapi reinkarnasi hidup dan mati, kekuatan melahap itu sepertinya telah ditekan. Menyebutnya sebagai reinkarnasi kecil hidup dan mati, menyebutnya sebagai adik kecil, memang sangat cocok. Demikian pula, Wu Yun juga sangat bersemangat saat ini. Sebab, dia mendapatkan hasil yang diinginkannya. Dan semuanya tidak di luar dugaannya. Seperti yang diharapkan. Momen ketika reinkarnasi hidup dan mati serta jiwa bela diri yang melahap muncul pada saat yang bersamaan. Wu Yun merasakannya. Perasaan ini mungkin tidak terlalu jelas. Tapi dia pasti bisa merasakannya. Memang ada konflik pada tingkat tertentu di antara keduanya. Meski menelan jiwa bela diri menghadapi reinkarnasi hidup dan mati, ia tetap jujur dan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Namun nyatanya, Wu Yun sebagai tuannya masih bisa merasakan bahwa yang tertekan saat ini hanyalah penampakan menelan jiwa bela diri. Namun isi sebenarnya belum sepenuhnya diredam. Bahkan Wu Yun bisa merasakan bahwa menelan jiwa bela diri membuatnya ingin melawan. Jelas, ia tidak begitu yakin dengan kakaknya. Dan masalah ini mungkin menjadi alasan mendasar mengapa Wu Yun tidak dapat sepenuhnya berintegrasi dengan reinkarnasi hidup dan mati. Meskipun Wu Yun tidak memiliki solusi apapun untuk masalah ini sekarang. Namun hal itu tidak mengubah kegembiraan di hatinya saat ini. Setidaknya, dia menemukan alasannya. Bukan yang disebut omong kosong seperti dugaan sebelumnya, energi pribadi terbatas dan tidak bisa berlatih dua ilmu bela diri sekaligus. Alasan sebenarnya adalah karena roh bela diri yang memakan di tubuhnya menghalanginya. Haha, itu kesalahan, aku tidak sengaja memukulnya, dan aku benar-benar menemukan alasannya. Tuhan menolongku, ini benar-benar Tuhan menolongku. Jika demikian, izinkan saya mencoba melihat bagaimana saya dapat menyelesaikan konflik dan hambatan di antara mereka. Saya memikirkan hal ini. Wu Yun menutup matanya lagi dan berkonsentrasi, mengosongkan kesadarannya dan memasuki kondisi kultivasi. Ia mulai mencoba mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, ini juga merupakan proses yang sangat sulit. Wu Yun menghabiskan 2 hari mencoba tes ini. Dalam 2 hari terakhir, Wu Yun telah mencoba banyak metode. Tapi tidak ada cara yang bisa berhasil. Dia mencoba setiap metode dengan hati-hati, tetapi setiap metode berakhir dengan kegagalan. 2 hari kemudian, Wu Yun kehabisan akal. Alisnya berkerut seperti labu pahit. Tidak, kamu baru saja menemukan alasannya, kamu hanya merasa bahagia, dan sekarang kamu akan kecewa lagi. Melihat situasi saat ini adalah putaran tanpa akhir lagi. Bahkan jika kamu tahu itu disebabkan oleh ini masalah, kamu tetap tidak bisa.
Tapi aku tidak bisa menemukan solusi dari masalah ini. Apa bedanya ini dengan tidak mengetahui masalahnya? Setelah berbisik dalam hati, Wu Yun mencoba beberapa metode lagi. Ini adalah beberapa solusi terakhir yang dapat dia pikirkan setelah memutar otak. Namun tetap tidak ada kecelakaan yang terjadi. Itu masih berakhir dengan kegagalan. Aku pergi, tidak ada yang bisa kulakukan. Wu Yun menghela nafas tak berdaya. Membuka matanya, dia melihat jalur reinkarnasi hidup dan mati dan roh bela diri yang memangsa melayang di atas kepalanya. Dia menghela nafas tak berdaya lagi. Lupakan saja, sepertinya aku tidak bisa memikirkan metode ini untuk sementara waktu. Mari kita bicarakan nanti. Meski memakan waktu hampir sebulan, tidak ada peningkatan kekuatan. Tapi tidak bisa dikatakan begitu. Tidak sama sekali. Tidak ada yang didapat. Setidaknya, saya memastikan bahwa memang ada kesenjangan antara reinkarnasi hidup dan mati dan saya. Selain itu, saya juga menemukan penyebab kesenjangan ini. Adapun cara mengatasinya itu, mari kita luangkan waktu kita di masa depan. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun sudah siap untuk menyerah. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan ilahi beredar di dalam tubuh. Setelah beberapa saat, semua kekuatan kembali ke tubuh. Jalan reinkarnasi hidup dan mati dan roh bela diri yang melahap juga menghilang di atas kepalanya pada saat yang bersamaan. Setelah menghirup udara keruh, Wu Yun perlahan berdiri, menggerakkan otot dan tulangnya, melihat sekeliling, dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Dan tujuan selanjutnya adalah menentukan di mana tempat ini berada. Setelah menentukan lokasi, langkah selanjutnya adalah mencari lokasi Seng Wuzong, pergi ke Seng Wuzong, dan membalas dendam pada Yuan Feng. Namun, ketika Wu Yungang mendapat ide ini, dia akan terbang. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika ada pemikiran lain, mereka secara alami tidak akan bisa menghentikan Wu Yun. Bagaimanapun, dia siap untuk pergi dari sini dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Tapi ide ini sangat penting sehingga Wu Yun menyerah untuk meninggalkan tempat ini. Kembali ke posisi semula dan duduk bersila lagi untuk bermeditasi. Bab 2274 akhirnya menemukan akar masalahnya. Anda dapat mencari Taisang Wu Senjue 1 Suo Wang di Baidu untuk menemukan chapter terbaru. Bab 2274 akhirnya menemukan akar penyebab masalahnya. Dan segera mengikuti pemikiran Wu Yun. Saat berikutnya, jalur reinkarnasi hidup dan mati dan roh bela diri yang menelan yang telah kembali ke tubuhnya muncul kembali. Ya, pikiran Wu Yun yang tiba-tiba terkait dengan ini. Ini adalah cara untuk menyelesaikan keterasingan. Itu juga merupakan metode yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Metode ini adalah fusi. Tepatnya, itu harusnya melahap. Biarkan yang lebih kuat melahap yang lain. Karena tidak ada cara untuk menyelesaikan keretakan tersebut, maka biarkan saja salah satu dari kedua pihak yang bertahan. Tidak ada keraguan bahwa di antara jalur reinkarnasi hidup dan mati dan jiwa bela diri yang melahap, yang paling kuat secara alami adalah jalur reinkarnasi hidup dan mati. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Wu Yun selanjutnya adalah membiarkan reinkarnasi hidup dan mati menelan jiwa bela diri yang tertelan. Meski efek melahap keberadaan jiwa bela diri tidak diragukan lagi telah meninggalkan bekas abadi dalam perjalanan Wu Yun. Bukan karena Wu Yun kejam. Tapi untuk saat ini, peran reinkarnasi hidup dan mati harus jauh lebih besar daripada menelan jiwa bela diri. Bahkan Wu Yun tidak mau melepaskan roh bela diri yang melahap. Namun jika sampai pada saat seperti inilah pilihan harus diambil. Dia juga harus membuat pilihan. Pilihan ini adalah melepaskan roh bela diri yang melahap. Ayo kita coba. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lagi pula, ini mungkin tidak berhasil. Dengan bisikan ini, Wu Yun membubarkan semua pikirannya yang tidak perlu. Tentu saja, dia baru saja mendapat ide seperti itu. Namun, ngomong-ngomong, kalau hanya sekedar menelan, ini jauh lebih sederhana daripada memikirkan metode lain. Itu cukup untuk secara paksa mengirim jiwa bela diri yang memangsa ke dalam siklus hidup dan mati. Adapun cara melahapnya, Wu Yun mempercayainya. Dengan kemampuan reinkarnasi hidup dan mati,
seseorang harus mampu melahap jiwa bela diri yang menelannya sendiri. Namun, Wu Yun berpikir bahwa operasi yang tampaknya sederhana ini tidak sesederhana yang dia bayangkan dalam praktiknya. Di bawah operasinya, membuka pintu masuk ke jalur reinkarnasi hidup dan mati, saya ingin mengirimkan roh bela diri yang memangsa masuk. Pada awalnya, tidak ada masalah besar. Tetapi pada saat jiwa bela diri yang memakan akan dikirim seluruhnya ke pintu masuk. Berdengung. Tiba-tiba, suara dengungan yang pelan namun sangat memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Ini adalah sapuan energi. Ada kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, dan ada juga kekuatan melahap jiwa bela diri. Kedua kekuatan itu bercampur dan terhanyut dengan hebat. Gagal. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik. Padahal, barusan dia hampir sukses. Namun kekuatan tiba-tiba yang melanda menyebabkan segalanya berhenti seketika. Seolah-olah tombol reset telah ditekan. Pintu masuk reinkarnasi hidup dan mati tiba-tiba ditutup. Dan roh bela diri yang melahap kembali ke lokasi aslinya. Semua yang terjadi ini sangat aneh. Namun keanehan memang aneh, namun ada satu hal yang cukup membuat Wu Yun heboh. Karena dia tidak salah. Baru saja, pada saat reinkarnasi hidup dan mati hendak menelan jiwa bela diri, tiba-tiba ia berhenti menelan. Wu Yun dengan jelas merasakan bahwa pada saat itu, apa yang disebut penghalang antara dirinya dan reinkarnasi hidup dan mati menghilang. Ini adalah perasaan yang sulit untuk dijelaskan, tetapi sangat jelas. Perasaan bahwa keduanya dapat sepenuhnya terintegrasi dengan cara membunuh sangatlah jelas. Keberadaan roh bela diri yang memangsa itulah yang menghalangi jarak antara aku dan reinkarnasi hidup dan mati. Meski tidak berhasil dilahap, meski aku tidak tahu kenapa itu tidak berhasil dilahap. Tetapi ini jelas bukan tanpa keuntungan. Sekarang, saya yakin bahwa jika Anda ingin sepenuhnya menghilangkan lapisan pemisahan itu, Anda harus menghilangkan jiwa bela diri yang memangsa. Dan satu-satunya cara untuk membuat jiwa bela diri yang melahap menghilang berarti membiarkannya ditelan oleh reinkarnasi hidup dan mati. Wu Yun berbisik diam-diam, suasana hatinya agak rumit. Ada kegembiraan, tapi juga kebingungan. Ia bersemangat karena akhirnya menemukan solusi nyata atas permasalahan tersebut, namun ia bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, ayo coba lagi. Setelah beberapa saat, Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan berbisik diam-diam. Kemudian, tutup mata Anda dan konsentrasi lagi, masuki keadaan tersebut. Namun, semuanya sepertinya kembali ke awal. Apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengatasi rintangan itu. Setiap saat, melihat reinkarnasi hidup dan mati, momen ketika jiwa bela diri yang melahap akan ditelan seluruhnya. Setiap saat, akan ada situasi di mana kedua kekuatan bergabung dan saling menyapu. Kemudian berakhir dengan kegagalan. Namun, tidak seperti sebelumnya, Wu Yun tidak membahas masalah ini terlalu lama. Bukan hal lain, tapi karena dia punya perasaan bahwa reinkarnasi hidup dan mati tidak bisa melahap jiwa bela diri, dan sepertinya itu bukan salahnya. Akar masalahnya terletak pada keduanya, dan sepertinya penyelesaian masalah ini tidak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Waktu. Membutuhkan waktu. Yah, sepertinya ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi bagaimanapun juga, aku tahu bagaimana berlatih selanjutnya jika aku ingin memperkuat reinkarnasi hidup dan mati. Dengan berbisik, Wu Yun mengambil kembali semuanya lagi kekuatan. Bangun perlahan. Kali ini, dia tidak melakukan pemberhentian yang tidak perlu. Setelah menentukan arah secara kasar, dia menggunakan teknik tubuhnya, langkah Tianwu Shenlong, secepat angin, dan menghilang ke dalam lembah dalam sekejap. Tentu saja, sekarang, dia tidak tahu di mana dia berada. Oleh karena itu, ia harus menentukan posisinya terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Melambung ke langit dan terbang ke kehampaan. Turunkan kepala Anda secara perlahan, aktifkan teknik mata tajam, dan lihat ke bawah ke bumi. Bab 2275 menuju ke Seng Wuzong. Anda dapat mencari Tai Sang Wu Sen Jue 1 Suo Wang di Baidu untuk menemukan chapter terbaru. Bab 2275, pergi ke Seng Wuzong. Dari tampilan ini, tidak masalah. Segera, sebuah petunjuk ditemukan.
Ternyata tempatnya berada tidak jauh dari tempat terakhir kali ia diburu oleh Yuan Feng dan yang lainnya. Faktanya, ini adalah sebuah lembah yang berjarak kurang dari 1 kilometer di depan. Dengan jarak yang begitu kecil, masuk akal jika Yuan Feng dan yang lainnya sudah mencarinya sejak lama. Lagi pula, dilihat dari jejak di sekelilingnya saat ini. Di daerah sekitarnya, Seng Wuzong mungkin mengirimkan sejumlah besar tenaga untuk melakukan pencarian yang hampir seperti karpet di daerah tersebut. Jangkauan, belum lagi kilometer. Setidaknya mencakup beberapa ribu meter. Namun, pencarian mereka yang seperti karpet, secara ajaib, benar-benar menghindari lembah itu. Dan untuk masalah seperti ini, jika itu adalah orang lain, saya khawatir mereka tidak akan dapat menemukan penyebabnya sama sekali. Tapi Wu Yun melihatnya. Karena, susunan ajaib. Dengan kata lain, ruang yang berbeda. Ini adalah keberadaan yang sangat misterius, terkait dengan kekuatan hukum luar angkasa. Adapun kekuatan hukum antariksa, tidak semua orang bisa memahaminya. Meskipun seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka, kebanyakan orang akan menyadari lebih banyak atau lebih sedikit kekuatan luar angkasa. Namun kekuatan luar angkasa dan kekuatan hukum luar angkasa adalah dua konsep yang berbeda. Begini, kekuatan ruang memungkinkan manusia memiliki kemampuan berteleportasi, membangun terowongan ruang dan waktu, dan lain sebagainya. Kekuatan hukum luar angkasa memungkinkan orang untuk menciptakan ruang dari udara tipis berdasarkan ruang aslinya, dan kekuatan super serupa lainnya. Untuk detailnya, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Mungkin itulah yang terjadi. Dan bahkan Wu Yun belum menguasai kekuatan semacam ini. Bahkan baru memulai. Dan Wu Yun juga percaya bahwa Wu Lingtian pun tidak bisa memiliki kemampuan seperti itu. Baru saja, ruang berbeda itu seharusnya dibangun oleh keberadaan yang dibuat oleh Wu Lingtian. Ada dimensi yang berbeda kecuali pengguna sengaja membiarkan pihak lain melihatnya. Atau kekuatan lawan jauh melebihi kekuatan perapal mantra. Kalau tidak, mustahil orang lain mengetahuinya. Karena itu, Wu Yun tidak ditemukan di tempat ini. Pada saat ini, saat Wu Yun pergi, lembah itu menghilang. Dan ini semakin menguatkan dugaan Wu Yun. Itu pasti ruang berbeda yang diciptakan manusia. Namun, meski begitu, masih ada beberapa masalah yang Wu Yun tidak bisa pecahkan. Itu adalah genangan cairan putih susu yang ditemukan di dalam dinding batu di lembah. Apakah hal tersebut benar-benar ada atau ada karena alasan lain? Dengan kata lain, Wu Yun sedikit tidak yakin sekarang. Apakah cairan putih susu itu benar-benar ada, dan apakah dia benar-benar menyerap energi di genangan air putih susu itu? Dia sudah sedikit bingung tentang hal ini. Sebab, dengan hilangnya lembah itu, gunung tempat Wu Yun meledakkan sebuah gua besar juga telah menghilang. Yang terlihat hanyalah puncak gunung yang datar dan biasa-biasa saja. Seolah-olah belum pernah ada orang ke sana atau melakukan apapun di sana. Lepaskan aku, apakah ini sangat ajaib? Apakah semua yang kutemukan benar atau salah? Wu Yun menggaruk kepalanya. Masalah ini sepertinya berada di luar jangkauan kognitif aslinya. Lagi pula, jika itu hanya ruang yang berbeda, bagaimana bisa ada harta karun seperti kolam air putih susu di ruang berbeda yang dibangun sementara? Namun, Wu Yun segera menarik diri dari pemikiran seperti itu. Karena Anda tidak dapat memahaminya, maka jangan memikirkannya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Sekarang, saya hanya perlu memastikan bahwa kekuatannya benar-benar menjadi lebih kuat. Ini cukup. Selama kekuatannya kuat, tidak masalah apakah itu nyata atau ilusi. Sudah lebih dari sebulan. Yuan Feng mungkin berpikir bahwa aku jauh dari pengaruh mereka dan mungkin berhenti mencariku. Haha, Yuan Feng. Yuan Feng, kamu mungkin tidak memikirkannya. Segera, aku, Wu Yun, akan kembali kepadamu dengan sikap baru ini, kan? Dia berbisik diam-diam dengan cibiran di bibirnya. Dia menghindar dan terbang menuju tempat di mana pertempuran sengit telah terjadi. Jejak pertempuran itu masih terpatri jelas di ingatanku. Ada mayat di tanah, yang segera ditemukan oleh Wu Yun. Meskipun dia telah meninggal lebih dari sebulan dan tidak muncul, Wu Yun masih mengenalinya secara sekilas, dia adalah pelindung ketiga. Benar saja, tebakannya benar, setelah dia diselamatkan,
ketiga penjaga itu pasti tidak akan lolos dari kematian. Boom! Sebuah telapak tangan meledak, dan sebuah lubang muncul di tanah. Dengan serangan telapak tangan lainnya, mayat ketiga penjaga didorong ke dalam lubang oleh Wu Yun dengan kekuatan sucinya. Tutupi dengan tanah. Laosan, Laosan, aku melakukan kesalahan kali ini. Meskipun pada awalnya kamu ingin membunuhku, bagaimanapun juga, kamu telah tinggal bersamaku begitu lama, jadi kamu jujur saja. Jangan khawatir, aku akan melakukannya balas dendammu. Aku akan membayarmu kembali. Dengan berbisik, Wu Yun melompat. Tubuhnya tersengat listrik dan terbang dengan cepat menuju markas Seng Wuzong. Sesampainya di sini, dia secara alami mengenali arahnya. Meskipun tidak dekat dengan markas Seng Wuzong dari sini, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan Wu Yun. Paling lama setengah jam sudah cukup. Dan setengah jam ini seharusnya menjadi satu-satunya saat Seng Wuzong akhirnya bisa ada di dunia ini. Jika Mutiara Naga Langit tidak hilang, mungkin Seng Wuzong masih bisa mengandalkan Mutiara Naga Langit untuk mengaktifkan formasi super untuk mengusir Wu Yun atau bahkan membunuhnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi alasan mengapa Seng Wuzong masih mampu eksis di dunia meski saat ini mengalami kemunduran. Biarpun itu bukan aktivasi formasi besar, itu pasti kemampuan serupa lainnya. Namun, Tianlongzu dari Seng Wuzong kini ada di tangan Wu Yun. Kekhawatiran ini, mau tidak mau, tidak akan ada lagi. Saat ini, Yuan Feng, yang berada di markas besar Seng Wuzong, tidak tahu bahwa bencana mereka akan segera terjadi. Bahkan dia masih meraung marah, memerintahkan anak buahnya untuk mencari jejak Wu Yun. Jika dia tahu Wu Yun sedang dalam perjalanan untuk membunuh mereka, saya tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Bab 2276 Yuan Feng yang sombong. Saat ini, Wu Yun berjarak kurang dari 1000 meter dari markas Seng Wuzong. Dengan jarak yang begitu kecil dan beberapa ratus nafas, kita pasti sudah sampai. Di kejauhan langit, bahkan Wu Yun sudah bisa melihat markas besar Seng Wuzong, sebuah istana mewah dan megah yang meliputi area yang sangat luas. Kita akhirnya sampai di sini, hehe, Yuan Feng, apakah kamu siap untuk mati? Dari kejauhan, Wu Yun sudah bisa mendeteksi tingkat kultivasi yang agung, familiar, dan asing yang keluar dari tubuh Yuan Feng. Napas. Tentu saja karena Wu Yun sengaja menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, dia dapat mendeteksi aura Yuan Feng, tetapi Yuan Feng tidak tahu bahwa dia telah sampai di luar markas Seng Wuzong. Sampah, banyak sampah, cari aku. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kirim orang ke wilayah pasukan lain untuk menanyakannya. Sudah lebih dari sebulan. Aku akan memberimu 1 bulan lagi. Jika kamu bisa tidak menemukan petunjuk apapun, aku akan pergi ke kalian semua, angkat kepala dan kembali menemuiku. Jarak semakin dekat, dan Wu Yun sudah bisa mendengar auman Yuan Feng. Sebulan. Haha. Wu Yun membisikkan beberapa kata secara diam-diam. Kemudian, kakinya mengerahkan tenaga lagi, kecepatannya meningkat lagi, dan dalam sekejap, saat berikutnya, mereka muncul tepat di atas arena seni bela diri di markas besar Seng Wuzong. Yuan Feng tua, tidak perlu mencarinya, dan tidak akan memakan waktu sebulan, ayah ada di sini. Kalimat yang tenang dan acuh tak acuh menyebar seperti guntur dari kehampaan di atas Seng Wuzong. Sebenarnya suaranya tidak terlalu keras. Hanya saja Wu Yun sengaja menambahkan kekuatan kultivasi ke dalam suaranya. Hal ini mengakibatkan suara yang awalnya biasa terdengar sekeras guntur. Siapa yang menghina ketua sekte? Ini mungkin pertanyaan pertama yang muncul di benak semua anggota sekte Seng Wu ketika mereka mendengar kata-kata Wu Yun. Hal ini berlaku bahkan untuk Yuan Feng sendiri. Sirkuit otaknya tidak langsung berputar. Dia bahkan ingin meneriakkan hinaan, siapa yang berani menghinanya seperti ini di wilayah Seng Wuzong miliknya. Tapi dia, Yuan Feng, juga merupakan penguasa agung dari sekte Seng Wu, seorang pria sejati dan berkuasa di alam dewa. Segera, dia bereaksi dan menjernihkan pikirannya. Dalam sekejap, kegembiraan mengambil alih. Semua kemarahan di wajahnya hilang sepenuhnya dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah kegembiraan, ekstasi, dan kegembiraan serta kegilaan yang luar biasa. Oke,
Oke, itu anak itu, dia ada di sini, dia diantar ke rumahmu, dia benar-benar diantar ke rumahmu. Pada saat ini, Yuan Feng benar-benar diliputi oleh kegembiraan. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa Wu Yun, yang akhirnya melarikan diri, kembali lagi. Apakah ini normal? Jelas ini tidak normal. Adapun Yuan Feng, dia seharusnya memikirkannya. Tapi dia tidak melakukan ini, dan dia tidak tahu apakah harus menyebutnya bodoh atau terlalu sombong. Mungkin karena dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, ini baru lebih dari sebulan, dan Wu Yun pada saat itu masih seekor domba di tangannya. Oleh karena itu, dia tidak berpikir Wu Yun dapat mengubah apapun dalam waktu lebih dari sebulan. Selain itu, ini juga merupakan markas besar Seng Wusong miliknya. Umatnya ada di mana-mana, dan ada banyak yang kuat. Keyakinan dan kesombongannya bukan tanpa alasan. Pergi, ikuti aku keluar dan tangkap Wu Yun bajingan itu hidup-hidup. Beritahu semua anggota Sekte Sengwu untuk menutup seluruh Sekte Sengwu. Jangan biarkan nyamuknya lolos. Perintah diberikan. Tubuh Yuan Feng melesat seperti petir. Di aula utama, tersisa pejabat senior Seng Wuzong lainnya, saling memandang. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Wu Yun. Hanya Yuan Feng dan 4 tetua Tianming yang benar-benar bertemu Wu Yun. Oleh karena itu, ketika Yuan Feng menyebut nama Wu Yun, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Tapi keempat tetua Tianming yang hadir bereaksi sangat cepat. Mereka segera mengikuti jejak Yuan Feng dan mengusirnya. Adapun yang lainnya, meski reaksi mereka lebih lambat, tapi dia bereaksi cepat. Berdasarkan instruksi Yuan Feng, pengaturan dimulai. Di luar aula utama Seng Wuzong, terdapat area pertunjukan seni bela diri. Yuan Feng adalah pemimpinnya, diikuti oleh 4 tetua Tianming. Orang-orang lainnya juga bergegas satu demi satu setelah mengetahui berita tersebut. Pada saat ini, semua orang seperti Yuan Feng, menatap kehampaan di bawah awan. Karena dari sanalah suara itu berasal. Mereka tahu Wu Yun ada di sana. Keluarlah, bajingan. Karena kamu di sini, berinisiatif untuk datang dan menjelaskan semuanya. Jika kamu mengakui kesalahanmu dengan sikap tenang dan bisa berinisiatif untuk menjelaskan semuanya, aku jamin setidaknya kamu bisa meninggalkan keseluruhan mayat. Yuan Feng mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, "Haha, bajingan tua," kata Wu Yun acuh tak acuh. Segera, sosok itu perlahan diturunkan. Dia mengenakan gaun putih, dan pakaiannya tertiup angin lembut. Dengan tangan di belakang punggung, wajahnya kaku dan napasnya tenang. Sepertinya dia benar-benar merasa seperti master tersembunyi. Ayo, jatuhkan dia. Ingat, jangan menyerang terlalu keras, kamu harus selamat. Melihat Wu Yun muncul, Yuan Feng mengangkat tangannya dan memerintahkan semua murid Seng Wuzong untuk mengambil tindakan. Tentu saja, alasan kenapa dia masih bisa begitu percaya diri saat ini adalah karena Wu Yun hanya membocorkan sedikit suasananya saat ini. Dia tidak sepenuhnya memperlihatkan tingkat kultivasinya. Hal ini membuat Yuan Feng tetap percaya diri. Jika dia benar-benar bisa mendeteksi budidaya Wu Yun dan melihat kekuatan tempur Wu Yun. Jadi, jangan katakan apakah Anda bisa menjaga kepercayaan diri Anda. Jika dia bisa menghindari rasa takut, dia dianggap berani. Bab 2277 Yuan Feng yang terkejut. Dan sekelompok murid Seng Wuzong yang tidak tahu, setelah menerima perintah Yuan Feng. Dia mungkin juga ingin menyenangkan Yuan Feng. Bagaimanapun, dia juga pemimpin sekte mereka. Itu tampak seperti seekor anjing ganas yang menerkam makanannya, seolah-olah menjadi gila, ia menerkam ke arah Wu Yun, yang melayang di udara. Meski begitu, beberapa dari orang-orang ini sangat ahli dalam hal itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat keterampilannya, itu tidak akan banyak berguna bagi Wu Yun hari ini. Bahkan master sekte mereka Yuan Feng pun seperti ini, apalagi antek-antek ini. Dengan kata lain, pada saat ini, jika Yuan Feng dan keempat tetua takdir mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, mungkin, ini akan membuat Wu Yun sedikit lebih sulit. Tapi yang jelas, orang-orang yang mengepung mereka saat ini bukanlah barisan seperti itu. Menghadapi kerumunan orang ini, Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. Tubuhnya bergerak sedikit. Tingkat kultivasi melonjak,
dan cara membunuh serta pedang pembunuhan muncul pada saat yang bersamaan. Alam Kaisar Ilahi, tingkat ke-6. Saat semua orang memperhatikan budidaya Wu Yun. Ketika tekanan dari alam Kaisar Ilahi menyapu seluruh sekte Sengwu, semua orang yang hadir merasa tercekik. Tentu saja, jika mereka hanyalah kultivator Kaisar Dewa tingkat 6 di bintang Tianlong, mereka pasti tidak akan merasa seperti ini. Namun, Wu Yun memiliki kekuatan 9 meridian. Tidak banyak orang yang hadir mampu menahan tekanan yang melanda mereka dalam sekejap. Hanya Yuan Feng dan keempat tetua Tianming yang hampir tidak bisa menahannya. Tapi itu hanya bertahan. Adapun yang lain, apalagi itu? Belum lagi yang lain, Yuan Feng adalah orang pertama yang terkejut. Dia tidak menyangka sama sekali, bahkan bisa dikatakan dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu sebulan, kultivasi Wu Yun akan mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Jika bukan karena Wu Yun saat itu, dia akan diburu sampai dia hampir berada di ujung tali. Dia mungkin berpikir Wu Yun sengaja menyembunyikan kecanggungannya. Tapi justru karena itulah dia begitu terkejut. Dia tidak dapat memahami keberuntungan dan kemampuan seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk bertahan hidup hanya dalam waktu sebulan. Terus-menerus melintasi begitu banyak alam besar, mencapai titik seperti itu. Dan kengeriannya hanyalah permulaan. Apa yang akan dia hadapi selanjutnya adalah gambaran yang benar-benar membuatnya takut. Wu Yun tiba-tiba mengangkat tinggi pedang pembunuh di tangannya. Dalam sekejap, semua kekuatan membunuh yang tertanam di sekitar Wu Yun, seolah-olah di bawah semacam bimbingan, berkumpul dengan gila-gilaan menuju pedang pembunuh di tangan Wu Yun. Kemudian, kekuatan membunuh yang terkumpul, ditambah dengan kemenangan Wu Yun dalam kultivasi, menyapu sekeliling lagi. Ini adalah cara membunuh yang dipahami Wu Yun, seni bela diri ketiga. Bunuh area terlarang. Raungan terdengar seperti seruan kehidupan yang datang dari akhirat. Ini mengejutkan gendang telinga dan menangkap jiwa. Itu membuat orang merasa seperti sudah gila. Ditambah dengan kekuatan membunuh yang dipadatkan dan diperkuat beberapa kali, itu dilepaskan kembali. Hal ini bahkan lebih menakutkan. Dan semua ini hanyalah permulaan. Dalam sekejap, dengan Wu Yun sebagai pusatnya, dalam jarak 10 meter. Area terlarang pembunuhan yang sangat menakutkan telah dipadatkan. Di dalam area terlarang ini, kekuatan membunuh dan kekuatan budidaya diringkas menjadi pedang energi besar yang terlihat dengan mata telanjang. Ujung pedang yang tajam terbang dengan liar di ruang ini, menjarah dengan liar. Tentu saja, ada banyak orang yang mengepung Wu Yun saat ini. Tentu saja, tidak mungkin mereka semua berada dalam jarak 10 meter dari Wu Yun. Namun meski zona terlarang hanya bisa mencakup radius 10 meter di sekitar Wu Yun bisa memindahkannya. Kemanapun dia pergi, area terlarang ini akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Dengan cara ini, jarak 10 meter segera berubah menjadi jarak yang menakutkan, setara dengan jarak yang sangat luas yang tidak dibatasi. Tentu saja, jika Anda bertarung melawan banyak orang kuat, Anda tidak bisa melakukan ini. Karena syarat Wu Yun melakukan ini adalah bisa membunuh lawannya secara instan. Tapi bukan yang kuat. Setidaknya itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang Seng Wuzong yang sedang mengepungnya saat ini. Selama orang-orang ini diselimuti oleh area terlarangnya, mereka akan mati mengenaskan di bawah pedang menakutkan dari area terlarangnya bahkan tanpa mengambil nafas. Semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Meskipun sebagian besar anggota Sekte Sengwu berpikir untuk melarikan diri setelah melihat ledakan kekuatan Wu Yun yang tiba-tiba dan pelepasan kekuatan yang begitu menakutkan secara tiba-tiba. Namun kecepatan reaksi mereka tidak secepat kecepatan membunuh Wu Yun. Saat ini, Wu Yun seperti dewa pembunuh yang menakutkan. Dalam jarak 10 meter darinya, kemanapun dia lewat, orang pasti akan mati. Tirai darah mewarnai seluruh Seng Wuzong menjadi merah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Suasana teror menyelimuti seluruh Seng Wuzong. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang yang maju untuk mengepungnya, mati secara tragis di tangan Wu Yun. Wu Yun berbalik di udara dan mengambil kembali area terlarang. Menggantung di udara yang dipenuhi kabut darah. Kekuatan ilahi yang agung menyelimuti seluruh tubuhnya, mencegah kabut darah menginfeksi dirinya sama sekali.
Adegan ini sepertinya benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Bahkan Yuan Feng pun sama. Tentu saja, mereka yang dibunuh oleh Wu Yun saat ini tentu saja bukanlah seluruh Seng Wuzong. Mereka hanyalah beberapa dari mereka yang kurang beruntung yang datang lebih awal. Kebanyakan murid Seng Wuzong tidak mengetahui bahwa Wu Yun akan datang sampai mereka diberitahu. Namun setelah mengalami pembantaian berdarah tadi, segala sesuatu yang seharusnya datang telah datang. Di bawah, puluhan ribu orang memandang Wu Yun di langit. Namun, tidak ada yang berani bergerak saat ini. Termasuk Yuan Feng dan 4 tetua Tianming, hal yang sama juga terjadi. Berdiri di sana, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan dia tidak memberi perintah apapun untuk waktu yang lama. Mungkin, dia juga terkejut dengan metode Wu Yun barusan. Dalam hati Yuan Feng, dia mungkin sedang mempertimbangkan saat ini apakah dia bisa bersaing dengan Wu Yun di area terlarang pembunuhan yang menakutkan tadi. Bagaimana, Yuan Feng, Tian Longzu, apakah kamu menginginkannya? Apakah kamu ingin bertanya tentang keberadaan Wu Lingtian? Melihat orang-orang di bawah masih diam, Wu Yun berbicara dengan acuh tak acuh. Saat berbicara, pedang pembunuh di tangannya juga mengarah ke depan dengan lembut. Kekuatan membunuh mengalir secara instan. Adegan sederhana ini sekali lagi membuat orang-orang dari Sekte Seng Wu di bawah gemetar. Bab 2278 Yuan Feng yang licik. Setelah sekian lama, Yuan Feng membuka mulutnya. Dilihat dari bentuk mulutnya, dia mungkin ingin menghina Wu Yun. Tapi semua yang terjadi barusan masih segar dalam ingatannya. Tidak peduli betapa bodohnya dia, Yuan Feng, dia tidak cukup bodoh untuk menjadikan nyawanya sendiri sebagai lelucon. Jadi, pada akhirnya, apa yang dikatakan Yuan Feng keluar dari mulutnya. Ini sumatif. Wu Yun, ayo pergi. Aku tidak menginginkan Mutiara Tianlong lagi. Aku akan melupakan kejadian hari ini. Kamu dan aku hanya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu berjalan di jalan Yangguanmu, dan aku akan melintasi jalanku di jalan tunggal. Jembatan papan. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan pernah menyinggung sungai. Meskipun kata-kata ini terdengar seperti sangat merugikan wajah pemimpin Sekte Seng Wu. Orang-orang datang ke rumah Anda dan membunuh begitu banyak dari Anda. Anda sebenarnya meminta perdamaian. Tapi semua orang tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Melihat pemandangan itu, siapa yang berani melawan Wu Yun? Tidak peduli siapa yang pergi, tidak ada yang bisa menahan kekuatan pukulan Wu Yun. Kedengarannya luar biasa bahwa Wu Zong yang perkasa sepenuhnya ditindas oleh satu orang. Namun kenyataannya, inilah yang terjadi. Tentu saja, itu juga karena mereka kehilangan Dragon Ball. Jika tidak, Yuan Feng pasti punya cara untuk menghadapi Wu Yun di markas besar Seng Wuzong. Tapi sekali lagi, jika mereka memiliki Dragon Ball, Wu Yun mungkin tidak berani menerobos masuk begitu saja. Ketika Yuan Feng selesai berbicara, semua orang di Seng Wuzong memandang Wu Yun dengan penuh semangat. Tunggu sampai Wu Yun mengangguk setuju, lalu pergi dari sini. Mereka berharap Wu Yun segera pergi. Namun, tujuan kunjungan Wu Yun bukanlah untuk menegakkan otoritasnya. Itu balas dendam. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja tanpa membalas dendam? Bukankah air sumur merusak air sungai? Akhirnya, Wu Yun berbicara. Dia pertama kali mengajukan pertanyaan, kemudian wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Yuan Feng, kamu harus menentukan prioritas. Sekarang, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Aku, Wu Yun, selalu menjadi orang yang harus membalaskan dendamku. Terakhir kali, kamu hampir membunuhku. Jika kamu katakan saja lupakan saja, kamu bisa melupakan masalah ini. Kamu. Mendengar ini, Yuan Feng gemetar ketakutan. Dia tergagap sejenak, lalu segera melanjutkan, kalau begitu kamu telah membunuh begitu banyak murid Seng Wuzongku. Selain itu, kamu melarikan diri terakhir kali, jadi masalahnya seimbang. Inilah intinya. Wu Yun, jika kamu benar-benar pantang menyerah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ini adalah wilayah Seng Wuzong saya. Jika Anda terburu-buru, Anda tidak akan dapat memperoleh manfaatnya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dan tetap aman. Oh, benarkah? Mata Wu Yun sedikit menyipit. Berbalik,
dia menatap Yuan Feng dengan penuh minat. Setelah Yuan Feng mengatakan ini, dia menyesalinya saat melihat suasana hati Wu Yun berubah. Awalnya, dia bermaksud ini untuk menghibur dirinya sendiri dan mengejutkan Wu Yun. Biarkan mereka mundur ketika menghadapi kesulitan, dan jangan sampai berakhir pada situasi di mana kedua belah pihak menderita. Namun nyatanya, hanya itu saja. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menyakiti Wu Yun dan Wu Yun? Jika ada, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama, bukan? Tapi kata-kata yang saya pikir bisa menghalangi Wu Yun sepertinya menjadi sebuah sumbu. Apalagi dia menyalakannya sendiri. Lupakan saja, kalau begitu aku ingin melihat buah apa yang ingin kamu berikan padaku. Wu Yun berkata dengan tenang dan acuh tak acuh. Segera, pedang pembunuh di tangannya diayunkan lagi dengan lembut. Kekuatan pembunuh yang mengerikan tiba-tiba menyapu sekeliling lagi. Adegan ini membuat Yuan Feng dan yang lainnya gemetar. Mereka tahu bahwa Wu Yun akan mengambil tindakan. Yuan Feng berkata dengan cepat, "Tidak, hentikan. Anda dapat meminta syarat apapun. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda." Seperti yang diharapkan, Yuan Feng telah sepenuhnya merendahkan dirinya. Wu Yun sebenarnya meminta Wu Yun berinisiatif mengajukan syarat. Namun kata-kata ini tetap tidak berpengaruh pada Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun sepertinya sudah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan ekspresi dingin. "Syaratnya haha, syarat yang bisa kamu tawarkan tidak lebih dari semua yang bisa dimiliki Seng Wuzong. Tapi jika aku membunuhmu, bukankah aku juga akan mendapatkan semuanya dari Seng Wuzong? Jadi, syaratku adalah membunuhmu." Saat kata-kata itu keluar, Wu Yun tidak terus berbicara omong kosong dengannya. Sosoknya bersinar, dan pedang pembunuh di tangannya terangkat tinggi. Dia minum dengan keras di mulutnya. Bunuh naga gila itu. Ini adalah keterampilan bela diri keduanya. Dalam sekejap, hanya terdengar auman naga yang memekakkan telinga yang samar-samar terdengar, dan kemudian, kekuatan yang sangat ganas itu lenyap seketika. Tempat yang dia tunjuk persis di mana Yuan Feng berada. "Sialan, tangkap aku, tangkap aku. Hentikan dia, hentikan dia. Kalian hentikan dia untukku dulu, dan aku akan menemukan cara untuk menghadapinya." Yuan Feng melangkah mundur dan berkata dengan panik mengaum. Setelah melihat kekuatan bertarung Wu Yun barusan, dia tidak berani menghadapi Wu Yun lagi. Namun meski dibujuk dengan segala macam, Wu Yun tetap menolak mundur. Tidak ada pilihan lain selain memaksakannya. Tentu saja, bukan dia yang memaksanya, tapi anak buahnya. Yuan Feng masih terbilang agung, meski semua orang takut. Setelah mendengar perintahnya, banyak murid Seng Wuzong bergegas menuju Wu Yun tanpa mempedulikan nyawa mereka. Tentu saja, apa yang benar-benar membuat mereka memiliki semangat juang di bawah ketakutan seperti itu adalah karena kata-kata Yuan Feng, meminta mereka untuk menghentikannya terlebih dahulu dan menemukan cara untuk menangani Wu Yun sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Yuan Feng sedang memikirkan cara untuk menghadapinya? Dia hanya memikirkan cara untuk melarikan diri. Saat ini, dia dengan cepat bersembunyi di tengah kerumunan. Di saat yang sama, suara Yuan Feng terdengar lagi. "Di mana keempat tetua takdir? Lindungi aku, lindungi aku. Bunuh anak ini, pastikan untuk membunuhnya." Setelah mendengar instruksi seperti itu, keempat tetua takdir bahkan mungkin memiliki mentalitas memarahi. Pemimpin sekte yang bermartabat, menghadapi musuh yang kuat, melarikan diri dan membiarkan mereka bertarung. Jelas sekali, mereka tidak menuruti perintah seperti murid lainnya. Mereka tidak sebodoh murid lainnya. Perkataan Yuan Feng tentang menemukan cara menghadapi Wu Yun hanyalah kebohongan belaka. Memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap pergi adalah arti sebenarnya dari Yuan Feng. Oleh karena itu, ketika Wu Yun mengambil tindakan dan Yuan Feng melarikan diri, mereka juga melarikan diri pada waktu yang hampir bersamaan. Siapa yang akan melawan Wu Yun ketika mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkannya? Mereka bukan idiot. Potong itu dengan satu pedang. Banyak murid Seng Wuzong yang bergegas menuju mereka meninggal secara tragis. Kemudian gelombang kedua datang lagi. Tapi Wu Yun tidak melanjutkan tindakannya. Kakinya tiba-tiba melotot ke udara, dan tubuhnya melesat langsung ke langit.
Aktifkan teknik mata tajam dan cari jejak Yuan Feng dan 4 tetua takdir di tengah kerumunan. Saat dia datang ke sini kali ini, dia sangat ingin membunuh 5 orang ini. Adapun yang lainnya, selama 5 orang ini mati, Sekte Senghu akan mati hanya dalam nama saja. Tidak masuk akal apakah akan membunuh atau tidak. Bab 2279 melarikan diri dengan panik. Namun kerumunan itu kacau balau. Namun di bawah teknik tajam Wu Yun, dia segera menemukan Yuan Feng dan 4 tetua Tianming yang melarikan diri di tengah kerumunan. Tentu saja, meskipun Anda melarikan diri, Anda tetap harus mempertimbangkan identitas Anda. Setidaknya, murid Sekte Senghu yang bekerja keras untuk mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jika tidak, jika para murid mengetahui bahwa pemimpin tertinggi mereka sedang melarikan diri, mereka tidak akan berminat untuk berperang demi mereka. Jika mereka tidak berjuang keras, bagaimana mereka bisa punya kesempatan untuk melarikan diri? Oleh karena itu, mereka tidak hanya berbalik dan lari. Sebaliknya, dia memberikan instruksi sambil perlahan mundur dari kerumunan. Namun, keterampilan sepele semacam ini tidak lebih dari permainan anak-anak di depan Wu Yun. Meskipun teknik menembus mata tertinggal lagi setelah Wu Yun mencapai alam dewa, ia tidak dapat memainkan peran pendukung yang jelas dalam pertarungan sebenarnya. Namun untuk situasi observasi seperti ini, peran menemukan orang dan benda masih tidak kecil. Tentu saja, mudah untuk menemukan Yuan Feng dan keempat tetua Tianming. Haha, kamu di sana. Mata Wu Yun sedikit menyipit di udara. 2 cahaya dingin di matanya seperti tusukan jarum, menyinari Yuan Feng dan yang lainnya. Meski tatapannya tidak terlihat, tetap saja membuat Yuan Feng dan yang lainnya langsung merasakannya. Perasaan ini seolah-olah dikunci oleh suatu kekuatan misterius. Berbulu di mana-mana. Tentu saja, dengan kemampuan Yuan Feng, mereka bisa menilai dengan cepat. Ini adalah tampilan dari Wu Yun. Mereka tahu bahwa Wu Yun telah mengunci mereka. Dan hampir di saat yang bersamaan, mereka berlima menoleh ke belakang. Tidak masalah jika Anda melihatnya. Mereka kebetulan melihat mata dingin Wu Yun yang menatap mereka dari kejauhan. Orang baik, kelima orang itu bergidik tanpa sadar. Saat ini, saya tidak lagi peduli dengan wajah atau rasa malu. Kelima orang itu mulai menggunakan keterampilan mereka dengan gila-gilaan dan melarikan diri dari kerumunan. Dan tindakan mereka segera menarik perhatian para murid Seng Wuzong yang bersiap melawan Wu Yun. Pada awalnya, mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh 5 pemegang kekuasaan tertinggi Seng Wuzong dengan berlari begitu tergesa-gesa ke kejauhan. Namun ada juga beberapa orang yang berpikiran cerdas. Segera, mereka bereaksi. Benar saja, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, "Sialan, pemimpin sekte dan sesepuh Tianming melarikan diri. Mereka meminta kami untuk mati, tetapi mereka melarikan diri." Lari, bahkan pemimpin sekte dan sesepuh Tianming pun takut pada kematian dan tidak peduli dengan sekte Senghu. Apa yang kita pertahankan? Begitu kata-kata ini keluar, hati para prajurit benar-benar hancur. Puluhan ribu orang segera bubar. Omong-omong, adegan ini juga lucu dan konyol. Markas besar Wuzong yang megah memiliki puluhan ribu murid. Dia sebenarnya ditakuti oleh Wu Yun sendirian. Tentu saja pemandangan seperti itu adalah hal yang baik bagi Wu Yun. Setidaknya, dia bisa fokus membunuh Yuan Feng dan keempat tetua Tianming tanpa khawatir diserang oleh seorang murid. Pedang pembunuh di tangannya sedikit berubah. Tubuhnya sekuat kilat, dan target pertamanya adalah 4 tetua takdir. Itu bukan karena alasan lain, tapi karena keempat tetua Tianming ini lebih dekat dengannya. Angin bertiup kencang, kecepatannya sangat cepat, dan tiba dalam sekejap. Segera, Wu Yun menyusul keempat tetua Tianming. Faktanya, jika ini adalah pertarungan habis-habisan dan keempat orang ini bergabung, kemungkinan Wu Yun langsung membunuh mereka secara instan tidaklah tinggi. Sekalipun kamu bisa membunuh, itu tetap membutuhkan usaha. Namun, keempat orang ini sudah ketakutan saat ini. Dia hanya fokus untuk melarikan diri dan tidak berniat melawan Wu Yun lagi. Dalam keadaan seperti itu, membunuh secara alami akan sangat mudah. Puff, puff. 2 ledakan terdengar. Pedang pembunuh itu langsung menembus tenggorokan kedua tetua Tianming. Darah berceceran seperti air mancur,
dan keduanya langsung mati. Ketika dua orang yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka melemah dan mereka jatuh ke tanah sambil gemetar. Melihat Wu Yun dengan ketakutan di wajahnya, dia bergumam seolah ingin mengatakan sesuatu. Mungkin ingin memohon belas kasihan. Namun mereka begitu ketakutan hingga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kedua tetua Tianming bukanlah satu-satunya yang takut dengan metode gemuruh Wu Yun. Beberapa murid Seng Wuzong di sekitarnya juga ketakutan dan panik saat melihat ini. Beberapa dari mereka berada cukup dekat untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka ketakutan setengah mati. Dia begitu ketakutan sehingga dia berdiri tegak dan langsung jatuh dari udara. Adapun Yuan Feng, meski dia tidak takut mati, tapi dia sangat ketakutan hingga dia benar-benar bingung. Dia mengeluarkan jeritan ketakutan yang aneh dari mulutnya, dan lari dengan gila-gilaan ke kejauhan. Oh, Seng Wuzong, itu hanya lelucon. Wu Yun tersenyum dingin. Sejujurnya, pemandangan yang terjadi saat ini memang sedikit di luar dugaannya. Dengan kata lain, dia tidak pernah berpikir bahwa orang seperti Yuan Feng akan begitu tidak ambisius. Jika tulang mereka sedikit lebih keras, Wu Yun tidak akan semudah dan sehalus itu. Pergilah ke neraka. Sebuah suara pelan terdengar, dan pedang di tangannya bergerak lagi. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk masalah ini. Bunuh kedua tetua Tianming ini, lalu kejar Yuan Feng dan bunuh dia. Pada saat itu, masalah ini akan dianggap selesai. Namun, tepat ketika Wu Yun hendak mengambil tindakan lagi dan memenggal kepala dua tetua Tianming yang tersisa. Tiba-tiba, raungan menggelegar datang dari dalam Seng Wuzong. Mengapa kamu datang untuk membiarkanku, Seng Wuzong, menjadi liar? Ini adalah serangan sonik yang mengandung kekuatan suci. Bahkan Wu Yun, saat ini, merasakan telinganya berdenging dan pikirannya pusing. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang yang tiba-tiba berbicara sangatlah kuat. Wajah Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, arah datangnya gelombang suara. Ada sedikit keraguan dan sedikit kekhawatiran di matanya. Namun, ini bukan hanya Wu Yun. Suara gemuruh ini juga terdengar oleh sekelompok murid Seng Wuzong yang melarikan diri. Tapi yang benar-benar berbeda dari reaksi Wu Yun adalah Bab 2280 Pemuda Berjubah Abu-Abu. Reaksi mereka. Ini adalah kegembiraan, dan ekstasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama Yuan Feng, dia tiba-tiba berhenti melarikan diri, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya penuh ekstasi. Lihatlah ke arah tempat asal suara itu. Leluhur, ini leluhur, leluhur masih hidup, leluhur masih hidup. Leluhur ada di sini. Leluhur keluar dari pengasingan. Mungkin karena kegembiraan yang berlebihan, Yuan Feng tidak hanya gemetar di tubuhnya, tetapi juga bahkan suaranya pun bergetar. Gemetaran. Ini merupakan ekspresi kegembiraan yang ekstrim. Memang benar, dia juga harusnya bersemangat. Lagi pula, baginya, ini sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban. Jika tidak, kemungkinan dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini tidak lebih dari 20%. Dan dengan kemunculan nenek moyang mereka, kemungkinan ini melonjak dari 20% menjadi absolut. Dengan kata lain, Wu Yunlah yang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Nenek moyang mereka telah mengasingkan diri di istana bawah tanah Seng Wuzong selama lebih dari 50 tahun. Tidak mungkin untuk menebak seberapa besar kekuatan yang telah dicapainya. Mereka bahkan mengira nenek moyang mereka sudah meninggal. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis ini, saya akan benar-benar keluar dari pengasingan. Entah itu kebetulan atau merasakan krisis di Seng Wuzong, memaksanya keluar dari pengasingan bukanlah suatu keajaiban. Setelah teriakan Yuan Feng, semua orang di Seng Wuzong mengetahui identitas pembicara. Beberapa orang mungkin belum pernah melihat rumor nenek moyang Seng Wuzong ini. Namun, dua kata, leluhur, saja sudah cukup untuk memberi mereka keyakinan mutlak. Siapapun yang berkarakter, leluhur, pastilah orang yang kuat. Saat ini, orang-orang yang melarikan diri telah berhenti berlari. Mereka semua berhenti dan mulai melihat ke arah asal suara itu. Wu Yun, hal yang sama juga terjadi.
Dia juga mengetahui identitas pembicara dari suara orang-orang tadi. Di saat yang sama, melalui persepsinya tentang kekuatan dan kekuasaan yang terkandung dalam suara itu. Berdasarkan penilaian awal, orang ini sangat berkuasa. Meskipun masih belum mungkin untuk menilai secara akurat tingkat kultivasinya, setidaknya dia telah mencapai alam dewa di atas alam dewa. Mungkin lebih. Dan saat semua orang melihat ke arah itu, tiba-tiba, kekuatan agung melonjak. Sizzle. Inilah suara hembusan udara. Bersamaan dengan suara ledakan di udara, sesosok tubuh berpakaian abu-abu terlihat menembak dari kejauhan, bersamaan dengan dentuman sonik di udara. Sekilas, itu hanyalah sosok berwarna abu-abu. Karena kecepatannya terlalu cepat dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan suci yang agung, dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Bahkan Wu Yun, yang menggunakan teknik penetrating eye, hanya bisa melihat beberapa garis luar saja. Tapi garis buram inilah yang membuat mata Wu Yun melebar. Dia tidak dapat mempercayainya, dan merasa bahwa dia salah melihatnya. Leluhur. Jika tebakan saya benar, setidaknya Yuan Feng lah yang menjadi pemimpin sekte setidaknya selama 2 generasi. Pada generasi sebelumnya, Yuan Feng tidak akan disebut sebagai leluhur. Tetapi orang seperti itu pasti sudah sangat tua, setidaknya berusia 100 tahun. Tapi apa yang dilihat Wu Yun barusan sebenarnya adalah wajah muda. Dia bahkan tampak beberapa tahun lebih tua darinya. Tepat ketika Wu Yun bertanya-tanya, orang itu telah tiba di antara kerumunan. Setelah berhenti, penampilannya terlihat jelas. Wu Yun tidak salah. Ini adalah seorang pemuda berusia 30-an. Setidaknya kalau dilihat dari penampilannya, memang begitu. Dan bukan hanya Wu Yun yang bingung saat melihat orang ini. Semua orang di Seng Wuzong yang sebelumnya memanggil leluhur mereka juga tercengang. Jelas mereka juga depresi, kenapa ada pemuda yang keluar, apakah nama, leluhur, salah. Tetapi ketika dia melihat orang ini, Yuan Feng adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan semua orang. Saya melihat Yuan Feng melompat maju dengan beberapa langkah dan mendarat di depan pemuda berjubah abu-abu itu. Berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Junior, pemimpin generasi ke-38 dari Seng Wuzong, sambutlah leluhur kita. Nenek moyang tidak hanya kuat, tetapi juga teknik pelestarian keindahan unik dari Seng Wuzong kita, yang unik untuk sekte Seng Wu. Sukses besar, kamu akan tetap muda selamanya. Leluhur, kamu perkasa. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera menghilangkan keraguan semua orang. Tiba-tiba, leluhur yang bersuara itu meraung lagi. Tentu saja, Wu Yun juga orang yang keraguannya terpecahkan. Tapi cara dia memandang pemuda berjubah abu-abu itu sekarang agak aneh. Ekspresinya sedikit mengembun, dia menatap pemuda berjubah abu-abu dan berkata dengan suara dingin, "Oh, kamu adalah monster tua, tetapi kamu melatih beberapa keterampilan menjaga kecantikan. Kamu benar-benar memalukan bagi dunia kultivasi. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah hal yang normal di dunia ini. Tetapi kamu cukup pandai dalam hal itu. Bajingan tua yang tercela." Hah. Begitu Wu Yun selesai berbicara, mata leluhur Seng Wuzong yang tampak seperti seorang pria muda berjubah abu-abu tiba-tiba menatap ke atas. Di saat yang sama, suara pertanyaan yang sangat dingin keluar dari mulutnya. "Leluhur, ini dia, bajingan ini. Dia benar-benar membobol sekte Seng Wu kita sendirian dan hampir menghancurkan sekte Seng Wu kita. Dia juga meminta leluhur untuk mengambil tindakan dan membunuh pencuri ini. Bajingan." Puff. Yuan Feng masih bersiap untuk menghina Wu Yun dengan tambahan bahan bakar dan kecemburuan, meminta leluhur mereka untuk menekannya. Namun sebelum dia selesai berbicara, wajah leluhurnya tiba-tiba menjadi gelap. Raungan. Kemudian Yuan Feng merasakan semburan rasa sakit yang membakar di wajahnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terlempar seperti layang-layang. Darah muncrat dari mulutnya. "Tua, leluhur, kamu." Yuan Feng menutupi wajahnya dan berjuang di tanah beberapa kali, mencoba untuk bangkit. Namun kekuatan leluhurnya jauh di luar jangkauannya. Bahkan tamparan sederhana pun langsung menyebabkan luka serius pada dirinya. "Kamu bajingan, aku, Seng Wuzong, semuanya kehilangan mukaku.
Markas besar Seng Wuzong dibobol oleh seorang anak laki-laki yang bukan alam kaisar ilahi tingkat 6, dan kamu sangat takut sehingga kamu melarikan diri terburu-buru. Dengar, kamu tidak perlu menjadi pemimpin sekte Seng Wu lagi. Suara dingin itu menghantam hati Yuan Feng seperti sambaran petir. Yuan Feng sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Tentu saja, selain Yuan Feng, ada juga semua orang di sekte Seng Wu. Saat nenek moyang Seng Wuzong melirik mereka satu persatu, setiap orang memiliki perasaan yang menyeramkan. Takut akan tamparan berikutnya, dia menamparkan wajahnya.